Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Bersama saya Afwan Carlo Johansa, Widyaswara Ahli Madya pada Pusdikat Kekayaan Negara Penerimaan Keuangan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan highest and best use analysis atau analisis penggunaan terlihat terbaik. Bapak sekalian, analisis ini menjadi suatu hal yang mutlak dan wajib ketika kita berbicara mengenai pemanfaatan barang milik negara. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa pemanfaatan barang milik negara berbicara mengenai keinginan dari pihak mitra pemanfaatan untuk memanfaatkan barang milik negara yang saat ini dimiliki oleh pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola barang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada proses pemanfaatan BMN, penilaian yang dilakukan itu harus didahului oleh yang namanya analisis penggunaan terlihat terbaik. Nah, disinilah konsep terbaik atas sebuah tanah yang idle, tanah yang kosong itu dapat ditetapkan. Sebagai contoh, pemanfaatan aset dari PT Kereta Api Indonesia yang ada di Jalan Insinyur Juanda, Jakarta Pusat. Ketika datang permohonan dari Satker, Kementerian Lembaga, untuk memanfaatkan aset ini disertai dengan kesediaan dari mitra pemanfaatan untuk membangun sebuah konsep atas tanah yang idle tadi, maka proses berikutnya adalah dilakukan analisis penggunaan terlihat terbaik. Nah, di awal bisa jadi mitra pemanfaatan berbicara mengenai konsep ideal yang diinginkan adalah membangun sebuah mall. Tapi ternyata dalam analisis yang dilakukan, penggunaan tanah tadi yang terbaik adalah ternyata untuk perkantoran. Nah, disinilah guna dari analisis penggunaan terlihat terbaik untuk bisa memetakan dan melihat untuk apa penggunaan yang tertinggi dengan manfaat terbaik yang tentunya diharapkan nanti menghasilkan return yang paling maksimal. Bapak sekalian, segera saja saya akan mulai dengan bagaimana HBU didefinisikan. Nah, di sini Bapak bisa lihat sama-sama dalam bahasa Indonesia, HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan memungkinkan serta diizinkan dari suatu tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti pada slide berikutnya kita akan melihat bahwa ternyata HBU juga dapat dipakai untuk tanah yang sudah dibangun. Nah, kemudian tentunya ketika tadi kita sudah bicara tanah kosong, tanah yang sudah dibangun, yang mana secara fisik memungkinkan dan kemudian didukung oleh aturan dan layak secara keuangan serta tentunya menghasilkan tingkat nilai yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, maka ada dua tujuan dari analisis HBU, yaitu yang pertama untuk tanah kosong dan yang nanti yang berikutnya adalah untuk tanah yang sudah terbangun. Yang pertama saya jelaskan adalah untuk tanah kosong, Bapak Ibu sekalian. Untuk tanah kosong, tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan nilai tanah sebagaimana keadaan senyatanya di lapangan. Jadi kondisi as is-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita lihat di sini adalah ketika tanahnya masih kosong, penggunaan tertinggi dan terbaiknya apa? Contoh kita bisa lihat untuk lapangan parkir, tapi mungkin bisa jadi ketika tempatnya sudah dikembangkan atau sudah di-develop dengan baik, maka bisa jadi ada penggunaan komersial di atasnya. Kemudian kedua, tujuannya adalah untuk menganalisis kegunaan yang dapat dibuat di atasnya. Seperti tadi, ada tanah kosong milik PT Kereta Api Indonesia, dan kemudian lokasinya aksesnya sudah sangat bagus, lokasinya sudah di tengah kota, maka kita akan lihat kegunaan yang terbaiknya adalah bisa jadi untuk perkantoran, atau juga bisa jadi untuk mall, bisa jadi lagi untuk hotel atau apartemen, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian ketiga adalah mempertimbangkan kegunaan saat ini dan kegunaan potensialnya. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat bahwa ternyata pada beberapa proses penggunaan didapatkan return yang berbeda-beda. Nah, disinilah tujuan dari analisis ini bisa mempertimbangkan dan melihat kegunaan mana yang paling optimal memberikan penghasilan buat pemilik atau yang menggunakannya. Yang kedua, tujuan dari analisis HBU adalah untuk tanah yang sudah terbangun. Nah, ada dua tujuan berbeda dari tadi yang ada tiga. Di sini adalah untuk mengidentifikasi kegunaan dari properti yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembangan tertinggi atau optimal dari setiap rupiah modal diinvestasikan. Nah, untuk contoh kasus ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat pada kasus pembangunan atau analisis highest and best use atas tanah milik Kementerian Keuangan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman yang dipakai untuk membangun kantor pelayanan pajak Pratama pajak masuk bursa atau PMB. Jadi bukan pajak masuk bursa, mohon maaf, perusahaan masuk bursa. Ya. Nah, pada posisi existing, kantor pelayanan pajak ini hanya berdiri di atas di sebidang tanah dengan dibangun maksimum 3 lantai atau 4 lantai. Namun kita tahu bahwa tanah di Jalan Jenderal Sudirman sudah sedemikian sangat terbatas. Maka berdasarkan analisis ini ternyata tanah tadi
Kalau kemudian bangunannya dapat didevelop sampai 20 atau 30 lantai, itu akan menghasilkan return yang lebih optimal daripada hanya dibangun seperti saat ini, yaitu 3 lantai. Selanjutnya Bapak sekalian, kita berbicara mengenai tujuan analisis HBU untuk tanah yang sudah terbangun. Nah, pada tujuan yang ini, Bapak sekalian, tujuan dari analisis HBU adalah untuk mengidentifikasi kegunaan dari properti yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang paling optimal dari setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Nah, untuk yang tanah sudah terbangun, saya punya satu studi kasus yang baik untuk Bapak Ibu simak bersama, yaitu pembangunan atau rencana pengembangan dari tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, di atas tanah ini sudah dibangunkan kantor pelayanan pajak Pratama perusahaan masuk bursa, atau orang lebih kenal dengan perusahaan go public gitu ya. Nah, di saat itu Bapak sekalian, KPP ini hanya berdiri di atas tanah yang kita miliki dengan bangunan yang jumlahnya maksimum sekitar 3-4 lantai saja. Sementara melihat potensi penggunaannya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, di mana jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas, maka melalui analisis HBU kita dapatkan sebuah analisa bangunan yang dibangun di atas tanah ini seharusnya bisa melampaui 20-30 lantai. Nah, di sini konsepnya adalah beberapa lantai 1-5 atau 1-6 akan dipakai existing oleh pengguna barangnya atau pengusaha pengguna barangnya sebagai keperluan tugas pokok fungsinya, dan lantai-lantai selanjutnya dapat dikomersialisasikan alias dapat disewakan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Nah, pada tujuan kedua, membantu dalam mengidentifikasi properti pembanding dalam menerapkan metode perbandingan. Nah, ini adalah kegunaan kedua dari analisis HBU untuk tanah yang sudah terbangun. Jadi artinya adalah bahwa ketika kita menggunakan analisis ini, kita dapat membantu ternyata mengidentifikasi properti pembanding bisa menggunakan analisis ini. Action. Bapak Ibu, setelah kita sama-sama bahas mengenai tujuan dari analisis HBU baik untuk tanah kosong maupun tanah yang sudah terbangun, maka berikutnya akan saya sampaikan kriteria apa saja yang harus ada dalam highest and best use analysis. Terdapat setidaknya 4 kriteria yang harus dipertimbangkan ketika berbicara highest and best use analysis. Yang pertama adalah kriteria berkaitan dengan kelayakan secara fisik atau kemungkinan secara fisik layak. Dan yang kedua adalah diizinkan oleh peraturan atau kelayakan secara peraturan. Dan yang ketiga adalah layak secara keuangan atau kelayakan secara keuangan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan pendapatan yang maksimal alias maximally produktif. Nah, keempat hal ini Bapak sekalian akan saya jelaskan melalui slide berikut ini. Yang pertama adalah ketika bicara layak secara fisik. Ada beberapa sub kriteria kelayakan secara fisik yang dapat Bapak Ibu lihat. Contohnya adalah ukuran tanah. Ukuran tanah ideal sangat bergantung kepada tujuan dari penggunaan tanah tadi. Kemudian kita berbicara juga contohnya adalah frontage alias lebar depan. Nah, biasa penggunaan dari area komersial punya lebar depan yang minimal. Contoh ruko setidak-tidaknya harus dengan lebar minimal 4 meter. Karena nanti kalau kurang daripada itu, fungsi rukonya akan menjadi terganggu. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita juga lihat nanti ada yang namanya aksesibilitas. Sesuatu yang akan membentuk konsep nilai, karena akseslah yang akan membentuk nilai dari sebuah lokasi. Nah, berikutnya Bapak sekalian, berkaitan dengan yang kedua adalah layak secara peraturan. Nah, di sini kita melihat bahwa sebuah properti atau sebuah tanah yang memenuhi kriteria ini harus juga memenuhi beberapa kriteria terkait dengan peraturan. Yang pertama contohnya adalah aturan mengenai zonasi atau zoning. Jadi banyak sekali Bapak sekalian, kalau kita coba contoh bagaimana pembangunan dari kawasan-kawasan yang sudah sangat baik di luar negeri atau di tempat-tempat yang sudah tertata, kita melihat bahwa zonasi wilayahnya itu sudah sangat dipedomi dengan baik. Sehingga Bapak sekalian, pengaturan mengenai infrastruktur dan kemudian tata kota, keindahan dan kelayakan bangunannya menjadi jauh lebih terjamin. Nah, kemudian Bapak sekalian, kriteria kedua yang dapat saya jadikan contoh adalah ketinggian bangunan. Nah, kita melihat bahwa di beberapa tempat ketinggian bangunan diatur secara sedemikian rupa karena kalau ternyata tidak diatur itu akan mengganggu utilitas atau penggunaan dari infrastruktur yang ada di sekitarnya. Contoh, bangunan-bangunan BUMN yang ada di sekitar wilayah bandara hanya diperkenankan maksimum 2-3 lantai. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu alur atau jalur penerbangan. Nah, kemudian pada aspek yang kriteria ketiga adalah bicara soal kelayakan keuangan. Nah, di sini kita berbicara mengenai kriteria-kriteria aturan standar formal keuangan apa saja yang sebaiknya dipakai ketika mengukur
layak atau tidaknya sebuah proyek ketika berbicara pengembangan sebuah kawasan atau tanah yang akan segera dibangun. Sebagai contoh adalah kita berbicara mengenai payback period. Sebagai satu contoh, payback period bicara mengenai waktu balik modal dari sebuah investasi yang akan ditanamkan oleh si investor. Tentunya ketika ada beberapa pilihan proyek, di sana akan ada terdapat beberapa pilihan payback period. Investor cenderung akan memilih payback period yang paling singkat, karena dengan singkatnya payback period maka resiko yang dihadapi oleh si investor akan menjadi jauh lebih rendah ketimbang waktu pengembalian balik modalnya yang akan lebih lama. Kemudian kedua, Bapak sekalian, kita juga bisa lihat dari sisi net operating income. Investor akan jauh memilih investasi yang net operating income-nya lebih besar, karena itu berarti investasi yang dia tanamkan akan jauh lebih menguntungkan dan lebih bernilai daripada yang memiliki net operating income lebih kecil. Selanjutnya Bapak sekalian, yang terakhir adalah berbicara mengenai produktivitas yang maksimal. Nah di sini, sebagaimana tadi ada di kelayakan keuangan, kita berbicara mengenai standarisasinya atau rule of thumb-nya. Tadi contohnya ketika saya bicara payback period di kelayakan keuangan. Nah di sini produktivitas yang maksimal bicara kriteria terbaik untuk payback period adalah yang paling cepat. Atau contoh kedua tadi, kita berbicara soal benefit cost ratio atau rasio antara biaya dan kemudian manfaatnya. Maka tentunya yang akan dipilih adalah rasio benefit dan cost yang terbesar. Bapak sekalian, demikian pemaparan materi berkaitan dengan analisis Hayes and Basius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.